kuasanya ya. Ahli kuasanya. Lalu untuk penggugat 1 dan 2 kuasanya juga. Lalu penggugat 3 apakah hadir di persidangan? Penggugat 3 hadir ya. Jadi lalu penggugat 4 notaris atas nama Farizal hadir ya. Kita dulu relasinya sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 dengan keterangan bahwa panggilan ini telah dijalankan di alamat tergugat 2 sebagaimana dalam alamat surat gugatan dan bertemu langsung serta berbicara langsung dengan tergugat 4 ditandatangani ya. Berarti panggilan ini sudah sah dan patut ya. Namun tergugat 4 tidak hadir persidangan baik itu kuasanya maupun prinsipal ya. Oleh karena itu dari itu tergugat 1 hadir ya. Begitu juga tergugat 2 hadir ya. Dan oleh karena dari tergugat 4 belum hadir dan sudah dipanggil selama 2 kali, kita beri kesempatan 1 kali lagi kepada tergugat 4 ya untuk dipanggil. Namun apabila tergugat 4 pada panggilan ketiga ini tidak dapat juga hadir, maka persidangan akan kita lanjutkan dan kita menganggap bahwa tergugat 4 melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari para penggugat. Begitu ya. Karena dalam acara perdata diberi kesempatan 3 kali untuk tergugat, kalau untuk penggugat 2 kali. Seperti itu ya. Dipahami ya. Jadi sidangnya belum dapat kita lanjutkan untuk membaca gugatan dan penawaran persidangan secara elektronik. Sidangnya kita tunda minggu depan untuk melakukan panggilan 1 kali lagi kepada tergugat 4 notaris Farizal ya. Kita tunda minggu depan pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 29 September 2020. Sebelum saya itu ada yang mau disampaikan dari para penggugat kuasa hukumnya? 22. Nah, saya koreksi, sidangnya kita tunda pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ya, pukul 10. Ada yang mau disampaikan? Jelas dari kuasa penggugat 1 2, penggugat 3 jelas ya, menurut penggugat 1 dan 2 cukup ya. Sidang ditunda pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dengan agenda pembacaan gugatan. Sidang selesai dan cukup. Pak Herianto sebagai pengacara advokasi dari tergugat 1 dan 2 menyikapi tidak datangnya tergugat 4 dalam sidang lanjutan anak menuntut ibu kandung terkait harta warisan. Pak Azari sebagai pengacara, Pak Herianto sebagai pengacaranya, bagaimana menyikapi hal tersebut? Padahal apabila tidak hadir sidang akan datang, berarti pihak penggugat 4 menyetujui menghilangkan hak jawab. Oh, menghilangkan hak jawabnya gitu ya. Bagaimana jelaskan? Ya, untuk kalau dari kami ya mengharapkan supaya pihak dari T4 Ya. untuk datang biar proses ini tetap berjalan dan secepatnya bisa diselesaikan. Dan untuk minggu depan ya, ini kan panggilan yang kedua untuk ya. minggu ini. Dan tadi majelis mengatakan bahwa akan memanggil lagi untuk pemanggilan yang ketiga. Dan apabila pemanggilan ketiga nanti tetap tidak hadir, maka hak jawabnya berarti dia menghilangkan hak jawabnya sendiri. Menghilangkan hak jawabnya sendiri berarti ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan penting untuk tentang tidak hadirnya T4 pada hari ini. Harapan kita mereka pihak notaris harus datang berarti ya. Kalau bisa dia harus datang. Karena mereka ya, yang mengeluarkan. tetap berjalan. Karena mereka mengeluarkan surat. Iya, dari pihak pengadilan, dari tadi ketua majelis mengatakan bahwa akan mengirim lagi surat pemanggilan yang ketiga. Pemanggilan lagi ya. Dan apabila pemanggilan ketiga nanti tetap tidak hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Akan tetap dilanjutkan sidangnya ya. Mungkin ada penjelasan lain, Pak?
Mungkin Ya. itu dulu yang bisa kita sampaikan karena berdasarkan apa yang kita temukan tadi di dalam belum ada yang bisa kita jelaskan sebanyak yang untuk disampaikan ke rekan-rekan media. Berarti untuk yang tergugat 3 yang sebagai pembeli hadir tadi Pak ya? Untuk T3 hadir sebagai pembeli. Sudah hadir. Sudah hadir Pak ya? Tinggal T4 untuk dari kelurahan dan kecamatan juga sudah hadir semua. Oke Pak Heri, terima kasih atas penjelasannya. Ya.